klien kita juga marah, histeris, menanyakan di mana anaknya. Zaki ternyata mengaku bahwa dia sudah putus dengan si Anas. Ya oke, sekarang gini, sekarang Zaki, ibu ini mencari anaknya si Anas. Dan si Anas itu kan adalah pacar lo kan? Ya, apa Mas? Kok kamu punya pacar, aku lagi sakit. Saya tenang dulu, aku lihat sebagai. Oke Bu, Ini wanita siapa lagi? pernah pacaran dengan Sanas, tapi sekarang udah putus. Bohong kamu. Itu alasan kamu aja. Ini perempuan siapa lagi? Ini istri saya Bu. Istri saya lagi sakit Bu. Tolong Bu. Lo udah punya istri, mbak istrinya? Saya istrinya Mas. Jadi kamu udah bohongin anak saya. Kalau punya mulut dijaga ya Bu ya, kalau ngomong ya Bu ya. Mas, kita lagi program. Jangan. Kita lagi program punya anak, Mas. Kamu ini gimana sih? Oke, emang dulu pacar sama Sanas tapi sekarang udah putus. Tapi kan kita udah Cinta 5 itu tahun. bersemi karena kami satu sama satu dan satu kantor. Dan itu suka sama suka. Dan sekarang istinas dan aku sekarang aku tahu kalau saya aku. Sekarang anak saya mana, Jaki? Ya, oke. Anak saya mana? Mana si Anas? Saya pernah dapat kabar terakhir dari Sanas. Sanas pernah WhatsApp saya, pernah WA, telepon, dan dia cuma minta tolong. Setelah itu saya mencoba balas, mencoba telepon balik, dan itu udah nggak aktif. Oke, sekarang lo tahu nggak bapak-bapak siapa yang suka bersama si Anas menjemput di kantornya? Aku pernah Mas beberapa kali memergoki Sanas duduk bareng di kantin. Ya mungkin bisa jadi si Sanas sama bapak itu Bu. Itu kalau Sanas di mana ini? Sanas di mana? Jaki, saya cari anak saya di mana? Jaki! Zaki pun pergi. Orang-orang, puluhan orang melihat kita, nontonin kita. Ya udah, kita bilang ibu masuk mobil aja biar Zaki pergi. Cari anak saya di mana, Mbak? Sanas di mana? Ibu histeris, dia udah panik, bingung mau nyari Syanas kemana lagi karena ternyata Syanas bukan bersama Jaki. Dan Jaki udah putus sama Syanas. Kita cari kemana lagi dong, Mbak? Tadi Sanas bilang minta tolong sama Jaki. Terus bapak-bapak itu siapa, Mbak? Jangan-jangan sana diculik sama dia. Gimana kalau misalnya Syanas justru udah menikah dengan bapak-bapak itu? Gak mungkin! Mas Mia aja. Apa? Gue jadi kepikiran sama rumah yang kemarin deh. Yang mana? Yang kita cari-cari yang pagar coklat itu. Yang di Bogor? Iya. Di Jalan Mawar. Iya. Kenapa? Iya. Dia pasti nyimpan sesuatu nih karena setelah kita ngomong Syanas, dia tuh Ketakutan ya? takutan. Dan nggak mau kasih diajak ngobrol sama Emang sekali. nggak curiga? Iya sih, dan waktu itu Pak RT juga bilang kalau mau tahu Syanas tanya ke pagar coklat itu. Iya betul Kita betul kesana betul. Udah, aja. ke Bogor aja, Bogor lagi, balik ke Bogor. Sejauh banget ya. Kita udah mau sampai kan ya Pak Iman ya? Iya. Tuh. Ya, udah mau sampai. Ini tempat yang kemarin itu, Iya, Bogor. tempat yang kemarin. Oh, ini rumah yang kemarin nih. Assalamualaikum. Aduh, maaf banget malam-malam, Bu. Dari seorang ibu kita mendapatkan informasi alamat tempat di mana Syanas tinggal. Walaupun si ibu itu takut banget ngasih taunya. Oh, masih deket-deket sini juga nih berarti nih. Villa Yasmin gue tahu nih. Hah? Villa Yasmin gue tahu. Tahu loh Villa Yasmin? Tahu. Yuk. Akhirnya kita memutuskan untuk menuju ke alamat yang diberikan sama ibu tadi. Ini pertanyaan, ini rumah siapa ya? Ini Syanas ada di rumah ini atau kita harus mencari informasi lagi dari pemilik rumah ini? Iya, oke. Oke, udah sampai nih. Yuk.
Ibu itu juga nggak punya idea, nggak punya ide. Ini rumah siapa? Dia nggak tahu. Akhirnya kita ketok aja, walaupun itu udah malam dan makin malam. Assalamualaikum. Loh, Mbak, Boy kamu ada di sini? Ini rumah saya. Tante kenal dengan dia? Ini bekas pacarnya sana juga sebelum Jaki. Dia pernah saya usir. Karena waktu itu, waktu Sana pacaran sama Boy ini, Sana jadi kurang ajar sama saya. Sanas emang ada di sini. Udah, saya mau masuk. Saya mau masuk. Berarti kamu yang culik Sana ya, sama yang Sana nggak pulang. Iya. Iya, saya bisa jelasin. Oke, tapi nih boy ini adalah mantannya Iya, Siana. sebelum Jaki. Sebelum Jaki. Tante, Sanas udah nggak kayak dulu. Tante tunggu dulu di sini. Saya panggil Sanasnya dulu. Nggak bisa, saya mau masuk, saya mau cari Sana. Saya laporin polisi kamu ya. Jangan-jangan kamu udah nikah sama Sanas diam-diam. Tunggu, saya mau masuk dulu. Saya panggil Sanasnya. Tante dan Mas tunggu di sini. Biar nggak pakai kamera kayak gini. Tunggu sini, Tante. Boy ini sempat ke dalam, tiba-tiba dia keluar lagi, dia bilang Shanas gak mau diketemuin sama kita. Maaf, Tante. Mas, Sanas nggak mau ditemuin. Sanas Kenapa? lagi bisa ditemuin. Tante, Kenapa? Saya bisa Ini dengar. saya ibunya, saya lebih Saya tahu, berhak. saya tahu. Udah kamu terlalu banyak ngomong. Tante, ini Saya rumah mau- saya, Tante. Saya tahu Mama. Kita bertiga bener-bener shock. Gue sampai nggak bisa berkata-kata lagi. San. Gue kaget ini pertemuan pertama kita dengan Shanas dan ternyata Shanas berubah menjadi orang yang depresi berat. Kenapa, Boy? Sanas udah nggak kayak dulu, Tante. Pasti gara-gara kamu ya? Sana. Kenapa? Jangan cari kamu, Sana. Kemana-mana. Sana, ini ibu kamu. Bisa jelasin, Tante. Iya, kamu. Hana, ini ibu. Jadi kalian jangan paham. Tante, Tante. Oke, gue mau tanya sama lo. Oke. Lo ketemu Shanas di mana? Saya waktu itu lagi di dalam perjalanan pulang. Saya ketemu Sanas di jalan raya. Nah, pas saya mau anterin Sanas pulang, Sanas gak mau. Dia terus nyebut nama Jaki, Jaki dan Jaki. Saya paksa dia buat saya anterin pulang ke mamanya, cuma dia nggak mau. Nah, saya sebagai mantannya dia, saya bawa dia ke sini dong, Mas, ke rumah saya. Cuma kan saya nggak mungkin dong bilang kalau Sanas keadaannya sekarang kayak gini. Saya cuma nunggu dia waktu yang tepat, dia depresi berat, Mas. Mungkin kalau udah agak mendingan pun saya bakal bilang ke mamanya. Iya. Oh, Jaki. Sayang, mau Jaki. Ibu tenang ya. Dia udah selesai. Ya biar dia di sini dulu. Tante. Jangan Biarin dia sama aku dulu, Tante. Biarin dia sama aku.
banget ngelihat keadaannya Shanas yang udah kita cari dalam beberapa minggu ini. Dan begitu ketemu tuh keadaannya bener-bener menyedihkan. Kalau gue jadi mamanya Shanas, gue yakin gue gak ngerti lagi gue harus kayak gimana.